Dahulu kala, di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubaya dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih layak. Halo Malin, Halo sahabatku, ada apa? aku bawa kabar baik untukmu sahabat. Kabar apakah itu? Aku baru saja melihat kapal besar bersandar di pelabuhan. Maksudmu apakah kau ingin mengajakku pergi merantau? Ya, tentu saja. Apakah kamu tidak kasihan dengan ibumu? Sejujurnya aku tidak tega melihat ibuku sendirian di sini. Baiklah, bicarakanlah dengan ibumu sepulang nanti. Baiklah, terima kasih Rashid. Jika kamu sudah mendapat restu, kabarkan aku saja ya. Oke. Ibu, apakah aku boleh pergi merantau bersama Rashid? Mak, ada apa? Mengapa engkau tiba-tiba? Apakah engkau tega meninggalkan ibu sendiri? Sejujurnya aku tidak tega meninggalkan ibu sendirian di sini. Tetapi aku ingin mengubah nasib keluarga kita. Nak, apakah engkau sudah memikirkan ini dengan matang? Sudah ibu, aku sudah membulatkan tekad untuk pergi bersama Rashid. Oke, baik. Kalau kamu sudah memikirkan itu, silakan pergi. Tapi jangan lupakan ibu di sini ya. Terima kasih ibu. Keesokan harinya, Malin Kundang dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Selanjutnya bagaimana Rashid? Aku belum tahu Malin, kita harus terus mencari pekerjaan di sini. Halo anak muda, apakah kalian mencari lowongan pekerjaan? Iya Tuan. Kebetulan sekali, kami ada lowongan untuk kalian berdua. Apakah kalian mau ikut? Sungguh kalau Tuan, apakah kami bisa langsung bekerja dengan Tuan? Kami sangat bersyukur apabila Tuan menerima kami kerja di tempat Tuan. Perkenalkan, nama saya Malin Kundang dan ini Rashid. Baiklah Malin dan Rashid, besok kalian bisa langsung bekerja. Kalian ikut saya ke rumah dulu ya. Baiklah Tuan. Akhirnya, Malin dan Rashid ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Rashid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal bahwa Malin lebih cekat, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi memperkerjakan Rashid. Akhirnya Rashid pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya yang suatu saat akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun, ia mulai tertarik pada karyawan tersebut, yang tak lain adalah Malin Kundang. Ayah, siapakah gerangan karyawan itu? Nampaknya ia memiliki etos kerja yang baik daripada karyawan lainnya. Karyawan itu bernama Malin Kundang. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa, Ayah. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin pesmak. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin.
Hingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya, mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok laki-laki yang tak asing baginya. Laki-laki itu bernama adalah Rashid, sahabat lamanya. Rashid, kaukah itu? Malin, wah, sekarang kau sudah sukses seperti ini. Ya, aku telah menikmati hasil jeripayahku. Ini istriku, cantik bukan? Iya, tentu saja. Kau sudah sukses sekarang ini. Aku bangga padamu, kawan. Ya, aku mau pergi jalan-jalan dulu bersama istriku. Ya, tentu saja. Senang-senanglah. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mak, cepatlah pergi ke pantai. Anakmu sudah pulang. Sungguh Hana, apakah yang kau bicarakan tidak dusta? Tentu saja, Mak. Buat apa aku mau bohongi, Mak? Rashid, ayo temani emak ke dermaga sekarang. Baiklah, Mak. Malin, ini ibumu nak. Aku yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkanmu. Apakah engkau lupa denganku? Yalah, kau akan bukan ibuku. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande pun tersungkur ke tanah sambil mengarah tangan ke atas. Tuhan, apa yang terjadi dengan anakku Malin? Mengapa ia sangat berubah setelah sekian lama? Ya Tuhan, jika ia bukan anakku Malin, maka maafkanlah. Tetapi jika ia anakku, maka hukumlah ia. Kenapa bisa begini? Badai tiba-tiba datang. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak tahu, sepertinya Allah marah kepada kita. Ampuni aku, Ibu.